Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut bahwasanya Allah wajib bersifat ilmu, alim, maha mengetahui. Wah, ini jelas banget ya. Akal itu pasti nerima banget kalau Tuhan, kalau Allah itu maha mengetahui. Jadi misalkan ditanya, kamu yakin iman kalau Allah itu punya sifat maha mengetahui? Ya iman. Kenapa sih? Ya harus bisa jawab. Kalau Allah nggak bisa mengetahui, ada yang disembunyikan di Allah, ya Allah nggak berkuasa dong kalau gitu. Untuk mengetahui sesuatu aja Allah dihalangi misalkan, ya Allah nggak berkuasa. Kalau Allah nggak berkuasa, ya sangat mustahil banget Tuhan. Jadi jelas akal jelas terima lagi ini sebenarnya. Memang sebenarnya keimanan itu sebenarnya nggak ada yang bertentangan dengan akal, nggak ada yang bertentangan dengan akal. Jadi iman kepada Allah tuh, akal tuh nyaman. Kalau kita belajar itu akal tuh nyaman, akan senada dengan iman kita gitu. Memang dalam beberapa hal memang iman itu ya kadang bertolak belakang dengan akal, disikapinya dengan iman ya percaya. Contohnya, salah satu contohnya kayak Isra Mi'raj. Mi'raj dan Isra itu kan ya sesuatu yang di luar akal ya. Akal tidak bisa nerima, tapi kita mainnya iman, hati harus yakin. Iman harus benar-benar iman adanya Isra Mi'raj, karena Nabi diisrakan dan di Mi'raj kan. Nah, tapi dalam hal akidah, percaya kepada Allah, itu Allah bisa apa ya? Oh, mohon maaf, bukan Allah bisa, tapi dalam tanda kutip sudah didesain nyaman gitu. Akal itu enak nerimanya gitu. Iman kepada Allah tuh, ya tuh makanya kita harus bersyukur kita beriman kepada Allah itu dengan diberi modal akal oleh Allah, dan akal itu akan menerima, akan nyaman menjalaninya. Iman tuh akan enak gitu, lezat. Kalau bahasa Ibnu Hajar Al Asqalani gitu ya, halawatul iman itu adalah lezatnya akal. Halawatul iman, nikmatnya iman, manisnya iman, lezatnya iman itu adalah iltizadan aklian. Lezatnya akal, akal tuh nerima nyaman gitu. Ketika kita punya Tuhan yang satu, ya nyaman, akal tuh nerimanya enak gitu, bisa tidur enak. Nah, jadi ketika kita yakin Allah itu maha mengetahui, ya jelas Tuhan itu maha mengetahui, ya jelas. Kalau Allah nggak mengetahui sesuatu hal apapun ada yang tersembunyi dari Allah, ya Allah bukan Tuhan, Allah nggak kuasa. Kalau Allah nggak kuasa ya mustahil banget. Makanya Allah wajib punya sifat maha mengetahui. Tuhan yang maha mengetahui, yang Tuhan yang menciptakan. Sedangkan pengetahuan yang menciptakan itu lebih dalam, lebih kuat daripada melihat. Contoh gambarannya gini ya, pengetahuan, keyakinan berdasarkan lihat dan berdasarkan yang menciptakan lebih kuat yang menciptakan. Makanya Allah tuh mustahil kalau nggak tahu. Allah tuh mustahil kalau nggak maha mengetahui. Harus maha mengetahui. Contoh gini, misalkan ada orang atau saya lah, saya misalkan membangun sebuah rumah, lalu di pondasi di bata keempat misalkan saya menaruh cincin, misalkan entah apa tujuannya, pokoknya naruh cincin di bata ke lima, di atas bata kelima taruh cincin, lalu ditumpuk lagi dengan bata, dibangun terus jadi pondasi misalkan. Nah, saya berada dimanapun, mata saya nggak ngeliat, saya tetap yakin di situ ada cincin, karena saya yang menciptakan, saya menaruhnya sendiri, yakin. Orang lain nggak yakin, orang lain nggak tahu karena nggak melihat. Kalau saya hanya melihat, berarti ketika dibongkar, oh itu ada cincinnya di atas bata yang kelima. Saya pakai lihatan. Tapi kalau saya menciptakan, saya nggak lihat. Saya ada di mana. Saya di luar negeri. Saya di luar kota. Dari manapun saya bisa ngomong di rumah itu, di pondasinya, di atas batanya ada cincin. Padahal saya nggak lihat. Kenapa bisa yakin? Karena saya menciptakan. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nggak mungkin dan mustahil Allah nggak tahu. Allah yang menciptakan bagian dalam organ tubuh kita. Gak mungkin Allah gak tahu. Allah tahu. Allah tahu detail segala sesuatunya. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah maha mengetahui karena Allah yang menciptakan. Itu akal itu nerima enteng gitu, enak, nyaman. Iltiza dan aklian. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.